Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IT Club SMK 21 Jakarta, teman-teman. Ini adalah video perdana dari channel IT Club ya, yang dimana nanti kemungkinan channel IT Club ini bakal diisi dengan video-video yang menarik ya dari kakak-kakak PJ yang ada di IT Club. Nah, karena di sini gua adalah seorang PJ Cyber Security, jadi sudah pasti ya di sini kita akan belajar tentang cyber security. Dan tujuan dibuatnya video ini juga untuk mempersiapkan untuk LKS ya teman-teman, atau lomba kompetensi siswa yang kemungkinan akan diselenggarakan Januari untuk provinsi ya. Mungkin untuk tingkat kotanya itu bakal digelar ya kemungkinan minggu depan ya, kalau enggak Desember mungkin. Jadi kita akan mempersiapkannya sebaik mungkin coy. Oke. Jadi untuk cyber security sendiri, cyber security itu sebenarnya bidangnya itu ada banyak banget sih, karena bener-bener kan di dunia maya ini kan dunia yang luas banget ya. Dunia internet tuh dunia yang sangat wow gitu cok. Nah, jadi kita akan kembali untuk belajar dasar ya teman-teman, biar kita itu paham kira-kira dunia cyber security itu bagaimana sih gitu kan. Oke, kita akan perkenalan dulu ya. Sebelumnya ya, cyber security itu sebuah praktik untuk melindungi sistem komputer, aplikasi, jaringan, atau apapun itulah untuk melindungi data dari sebuah ancaman siber ya. Jadi cyber security ini itu adalah sebuah praktik untuk melindungi segala aktivitas di dunia maya ya teman-teman, dari ancaman siber. Nah, ancaman siber ini tuh di dunia maya banyak banget ya. Contohnya ini mungkin kayak yang penipuan di WhatsApp itu loh, yang misalkan contoh kayak aplikasi apa sih itu yang di WhatsApp tuh, ya, aplikasi bodong gitulah, yang penipuan lah, kayak undangan pernikahan gitu. Nah, kan termasuk salah satunya ancaman siber ya, kejahatan siber. Bahkan kita lihat di sini termasuk serangan oleh hacker, malware, dan pencurian data gitu. Kalau untuk malware kita lihat pada kasusnya PDN mungkin, yang dimana di situ server dari Pusat Data Nasional Indonesia itu mengalami peretasan coy. Gila, memang cyber ini adalah penting banget sih sebenarnya untuk tahun sekarang gitu kan, apalagi teknologi makin lama makin pesat gitu perkembangannya. Nah, yang tadi seperti gue bilang, bidang keamanan siber ini itu sangat luas. Contohnya di sini bidang siber itu ada termasuk kriptografi, ya kan. Yang nggak tahu kriptografi itu simpelnya, kriptografi itu adalah sebuah teknik untuk mengamankan informasi dengan mengubahnya menjadi format yang hanya bisa dipahami oleh pihak yang berwenang. Jadi bisa dibilang kriptografi ini sebuah teknik untuk mengamankan informasi. Contohnya gini ya teman,
Atau mungkin teman-teman tahu sebuah sistem enkripsi. Nah, sistem enkripsi itu ada termasuk peranan dari kriptografi itu sendiri. Kita cari sistem, atau kita carilah pengertiannya mungkin apa itu sistem enkripsi. Nah, enkripsi adalah sebuah metode pengubahan bentuk data menjadi sejumlah kode yang sulit diterjemahkan sehingga data tidak dapat dibaca oleh sembarang pihak. Jadi contohnya gini dulu, Bang. Sebentar, bakal gua praktekin. Kita buka ini dulu. Nah, ini kita praktekin di sini aja ya, biar lebih enak. Contohnya tuh, kalian di sini punya sebuah, kalian pengen ngirim pesan. Contohnya, kan kalian pengen ngirim pesan di sini, misalkan aku sayang kamu lah. Misalkan kalian pengen ngirim pesan ini. Nah, pesan yang kalian kirim ini, teman-teman, itu diubah menjadi sebuah kode yang tidak terbaca. Contohnya ya, misalkan jadi tadinya begini, pesannya aku sayang kamu. Terus dengan adanya si teknik kriptografi ini, dimana teknik ini berfungsi untuk mengubah si teks default ini, teks yang awal kita kirim ini menjadi sebuah kode yang berantakan. Contohnya bisa kayak www gitu kan, atau bisa kan seperti ini. Nah, ini yang disebut oleh kriptografi. Nah, proses mengubah plain text biasa ini menjadi kode yang acak-acak begini itu disebut sistem enkripsi. Nah, terus kalau untuk ubah balik, semisal kita mau ubah kode yang berantakan ini kembali ke plain text yang awal ini, message yang kita kirim gitu kan. Kita mau ngubah lagi ke sini nih. Nah, itu disebut sistem dekripsi, teman-teman. Jadi sistem enkripsi itu adalah proses untuk mengubah si teks yang kita kirim ini menjadi teks yang gak jelas ini. Ya kan kalau kita lihat nih, teks kayak gini kan gak bisa dibaca ya. Artinya apa coba kok begini? Ya kan? Nah, kemudian ada namanya sistem deskripsinya, itu adalah ya kebalikan dari enkripsinya. Jadi kita mengubah kode yang berantakan ini jadi plain text seperti ini. Kalau mengubah ini enkripsi, ini dekripsi. Kurang lebih seperti itu untuk apa namanya, implementasi kriptografi ya. Mungkin kita bakal sedikit lihat di sini untuk bidangnya. Misalkan di sini ada sebuah kode lah untuk mengenkripsi si pesan ini ya. Contohnya misalkan di sini gua buat dulu filenya, Nektir kriptografi. Kita coba cd kriptografi, terus kita coba pakai Sublime Text. Misalkan kita di sini kita tinggal buat filenya dulu, kripto kan. Nah, misalkan di sini ada sebuah kode atau codingan untuk memproses dimana tadi yang teks biasa ini menjadi sebuah teks acak-acak. Contohnya tadi ya, pesannya itu misalkan aku sayang kamu. Kita akan coba menjalankan, kita coba jalankan kodenya Python cryptography. Nah, kita bisa lihat dari pesan yang kayak gini, aku sayang kamu, menjadi sebuah
pesan yang acak ngadur gini. Apa ini? DNX Verbedebek. Nah, ini kan nggak bisa dibaca ya teksnya. Nah, teknik ini yang digunakan untuk mengamankan sebuah informasi atau data dulu, biar datanya itu kira-kira nggak ke inilah, nggak ke baca oleh si siapapun ya, oleh hacker ataupun apa gitu kan. Data kayak gini kan jadi nggak bisa dibaca. Misalkan kalian punya kredensial email dan password kalian gitu. Nah, misalkan kalian punya password, misalkan di sini kalian nyimpan sebuah message password gitu, misalkan Dahir Ganteng misalkan, itu kan kita coba enkripsi. Nah, di sini kata-katanya pun akan berubah, teman. Dimana kata password jadi begini, dan password yang di message ini jadi begini. Nah, ini menjadi tidak terbaca. Nah, ini yang dinamakan sistem enkripsi, yang merupakan bagian dari kriptografi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk kriptografi. Oke, kita akan lanjut ke bidang yang selanjutnya. Nah, kedua ini adalah reverse engineering. Nah, jadi reverse engineering ini adalah sebuah proses membongkar sebuah program atau perangkat lunak untuk memahami cara kerjanya. Teknik ini sering digunakan dalam analisis malware dan pengujian kerentanan. Oke, jadi simpelnya itu si reverse engineering itu adalah sebuah proses ibarat kayak gini deh, kan pernah install game yang di cheat atau di mod gak? Nah, itu merupakan sebuah praktek atau teknik yang disebut reverse engineering. Jadi ibarat tuh reverse engineering kayak ngebongkar sebuah aplikasi ya, aplikasi atau program lah. Buat kayak kalian tuh ngebedah jeroan dari si aplikasi tersebut gitu untuk dimodifikasi. Contohnya kita akan praktekin lagi di sini. Oke, kita akan praktekin. Kita buat dulu folder dan filenya, kan reverse cd reverse. Oke, kita coba buka pakai Sublime. Kita tutup dulu, coba pakai Sublime. Oke, kita new file saja. Misalkan ini kita mau buat sebuah program sederhana teman, menggunakan bahasa pemrograman C untuk simple login saja teman-teman, atau password checker lah. Oke, kita simpan dulu filenya di sini, misalkan password simpan. Kita simpan di file ini password.c. Nah, oke, misal kita gue di sini coba untuk membuat sebuah program yang akan kita reverse engineering gitu. Misalkan di sini kita include dulu, include stadio.h, dan kita include string h. Misalkan di sini kita bikin functionnya dulu. Misalkan kita buat variabelnya char password 20, contoh aja. Misalkan di sini kita bikin programnya dulu kayak ginian. Akan printf di sini masukkan passwordmu kan. Kita bikin seperti ini, sns password. Oke, kita akan
mau buat dulu programnya. Password, misalkan di sini gua ngebuat sebuah program untuk mengecek sebuah password ya. Misalkan passwordnya di sini kita kasih misalkan rahasia gitu, rahasia 123. Oke, kita tinggal bikin seperti ini, 0 gitu, kayak ginian. Misalkan di sini password kamu benar, password kamu benar gitu. Aduh, mana ini, tunggu. Nah, misalkan kalau salah di sini tinggal kita print password kamu salah. Kenapa kabungan? Seperti ini dan button. Oke. Misalkan di sini ada sebuah program sederhana untuk mengecek sebuah password ya. Misalkan kita input di sini password dan si sistem ini programnya akan ngecek nih apakah passwordnya itu sama gitu. Nah, password yang kita kasih itu adalah rahasia 123. Oke, sekarang kita bakal coba compile dulu program yang sudah kita buat. Misalkan gcc masukkan password. Oh, kenapa ini password expected before. Oh, oke, kurang titik koma. Sudah. Kita sekarang lihat apakah programnya sudah terbuat. Coba sekarang kita coba jalankan password checker. Nah, di sini misal ada sebuah program yang menunjukkan seperti ini. Misalkan di sini ada dia minta kita untuk masukkan password. Misal kita masukkan password yang salah, misalkan Jahir Ganteng, contoh. Password kamu salah. Misal nih, kita nggak tahu nih kira-kira password yang benar tuh di dalam program ini apa gitu kan. Nah, kita bisa memakai sebuah teknik yang bernama reverse engineering, dimana teknik ini adalah teknik yang membongkar suatu program atau perangkat lunak. Di sini untuk kita ngebongkar programnya itu sebenarnya ada banyak toolsnya teman-teman. Kan bisa pakai Ghidra atau kan bisa pakai IDA Pro untuk di Windows gitu kan. Nah, tapi karena kita coba mau ngelihat sebuah passwordnya aja, kita di sini bakal pakai tools di Linux sendiri yang bernama strings. Nah, jadi kenapa kita pakai tools string aja gitu? Nah, karena jika dilihat dari kode program yang udah kita buat, teman-teman, password ini password nih rahasia 123 ini kan password bentuknya apa kira-kira? String kan. Jadi untuk mendapatkan password ini kita tinggal ngecek kira-kira di program ini tuh variabel yang mengandung string tuh apa aja gitu loh. Coba kita cek menggunakan tool string. Kita tinggal masukkan seperti ini ya, strings dan password. Kita masukkan nama programnya di sini. Nah, kita cek teman-teman di sini. Nah, ketika kita masukkan string password di sini akan keluar semua teman-teman daftar string apa saja yang ada di password di program password checker ini. Nah, coba kita scroll ke bawah dan kita akan ketemu nih passwordnya di sini, rahasia 123. Nah, coba sekarang kita mulai lagi programnya, terus kita masukin passwordnya rahasia 123. Password kamu benar. Nah,
Jadi kurang lebih untuk reverse engineering itu seperti itu teman-teman. Jadi dimana reverse engineering adalah proses untuk ngebongkar suatu program ya, untuk ya intinya program tersebut dibedah dalamannya atau dibuka dalamannya untuk bisa lihat kira-kira isi dalam aplikasinya itu bagaimana dan bagaimana cara kerjanya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada web exploitation. Web exploitation sendiri itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengeksploitasi atau meretas kerentanan sih dalam aplikasi web. Nah, jadi misal kalian mempunyai sebuah website gitu kan. Nah, website itu kita kan nggak tahu nih setiap aplikasi website tuh punya kerentanan atau enggak sih kira-kira gitu kan. Nah, jadi kita akan langsung praktek aja. Misalkan di sini kita pakai website dari tes PHP Phone Web ya. Tes PHP Phone. Kita tes di sini. Nah, contoh di sini ada sebuah aplikasi website, teman-teman. Kita akan coba untuk meretas atau mencari kira-kira kerentanan yang ada di website ini itu apa gitu. Kita akan coba untuk tes. Misal di sini gue mau ngetes di bagian browser kategorisnya di sini. Kira-kira di sini nggak ada yang mencurigakan ya teman. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, di setiap aplikasi website itu pasti ada yang namanya parameter. Nah, parameter itu bentuknya kurang lebih seperti ini di setiap dalam aplikasi website. Bentuknya tuh seperti ini teman. Di sini ada ekstensi filenya, nama file, dan di sini ada parameter. Parameter itu yang di bagian cat 1 ini. Ini namanya parameter. Nah, kalau misalkan di ID dalam parameter ini kita ganti jadi 2 gitu. Ini kan ID-nya 1 ya. Coba kita kalau ganti 2 kira-kira gimana gitu. Expand website. Oke, ada. Coba sekarang kita ganti 3. Oke, ganti 3. Nggak ada kan gitu kan. Terus kira-kira untuk ngeretas si aplikasi web ini tuh gimana sih? Ya gampang coy. Kita tinggal ngasih tanda quote 1 kayak gini teman. Quote 1 seperti ini, dan coba kita enter. Kita akan lihat di websitenya apakah akan ada tampilan yang berbeda. Kita coba. Nah, saat kita memasukkan quote 1 seperti ini, itu muncul pesan error teman di dalam aplikasi websitenya. You have an error in your SQL syntax. Tuh kan. Ini kira-kira kenapa nih kok ada error kayak gini? Itu simpelnya. Jadi ketika kita memasukkan si quote 1 ini, sistem yang ada pada aplikasi website yang ada di website ini nih, itu mengalami error, bisa dibilang rusak lah, kayak bug semacam bug. Dimana bug tersebut memungkinkan adanya kerentanan di dalam aplikasi website tersebut gitu. Nah, terus kalau misalkan kita udah nemu error kayak gini, kira-kira cara eksekusinya gimana nih?
kita pakai tools yang namanya itu SQL Map, teman-teman. Coba pakai ini SQL Map version. Jadi SQL Map ini adalah sebuah tools untuk mengeksploitasi kerentanan seperti ini. Caranya itu gampang, tinggal copy saja URL yang di sini. Habis itu kita tinggal masukkan commandnya di dalam Linux ya, SQL Map. Kita mungkin pakai URL begini dulu sebentar, TTPS ini. Kita memasukkan flag atau command DBS. DBS ini adalah fungsinya untuk kira-kira kita jika retas web ini kita bisa melihat dalamannya website ini gitu. Kayak kita bisa dapetin database-nya lah. DBS ini singkatan dari database. Terus kita coba gunakan command batch ini untuk di SQL Map ya, batch. Dan coba kalau kita nggak usah pakai batch, kita cukup begini saja. Kita akan tes sini. Nah, di sini karena gue udah pernah nyoba ya di dalam aplikasi website ini, jadinya di sini kalau kita lihat dari konsolnya di terminal itu ada bacaan info resuming backend DBMS MySQL. Artinya gue udah pernah eksploitasi atau retas di website ini ya. Jadi ketika kalian berhasil nih hack si website ini, dan nanti di sini akan keluar teman-teman database dari si website tersebut gitu. Yang dimana berarti bug itu, yang kerentanan itu tuh berhasil untuk dieksploitasi gitu. Kan kita gini, atau misalkan kita pasang payload lagi begini. Oke, ini lama banget ya. Oke, coba kita stop dulu programnya DBS testing connection. Oh, ini HTTP ya, salah guys, HTTP ini bukan HTTPS. Nah, di sini contohnya, di sini kalian akan mendapatkan info tentang database dari si website tersebut. Kita bisa lihat SMM backend. Nah, ini adalah kita berhasil meretas si aplikasi website ini. Dan kita bisa melihat ya kira-kira di dalam aplikasi website itu database ada apa gitu. Di sini ada database yang bernama Acquired dan Information Schema. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk web exploitation. Jadi istilahnya kita yang ngeretas sebuah website lah gitu kan, untuk namanya aja web ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke bidang selanjutnya, itu ada binary exploitation. Jadi binary ini teman-teman sebenarnya hampir sama dengan reverse engineering, itu dimana kita meretas gitu sebuah program atau sebuah aplikasi gitu kan. Cuman di sini yang jadi beda adalah kalau si reverse engineering ini kita bongkar itu untuk memahami cara kerja dari si aplikasi gitu. Biar aplikasi tersebut kita modifikasi atau kita apain lah sih, kita ubah gitu kan dalamannya. Kalau binary exploitation ini itu adalah mengeksploitasi kelemahan dalam program aplikasi tersebut gitu. Biasanya binary exploitation ini banyak digunain di
untuk mengeksploitasi sebuah inputan, misalkan tadi nih. Oke. CD reverse, misalkan kita masuk. Biasanya banyak digunakan untuk mengeksploitasi inputan seperti ini, teman-teman. Misalkan nih di sini ada sebuah fitur login gitu kan, misalkan sekalian disuruh insert password gitu kan. Kalau misalkan passwordnya salah, itu kalian nggak akan bisa masuk ke aplikasi tersebut. Nah, tapi dengan adanya banyak exploitation ini kita meretas inputannya. Misalkan di sini passwordmu kan, misalkan passwordnya salah gitu kan, password kamu salah gitu. Tapi dengan adanya kalau si reverse ini kan dia menganalisa ya teman-teman, menganalisa si aplikasi ini, kira-kira di aplikasi ini tuh ada passwordnya nggak sih, kredialnya gitu kan. Nah, kalau banyak exploitation itu enggak, dia itu langsung seperti meretas teman, langsung di hack nih inputan sini, dia langsung program itu langsung ngasih inputan tuh kalau password kita bener gitu. Ya padahal password yang kita input bisa aja salah, tapi diterima sama sistemnya tuh bener. Nah, itu namanya binary exploitation. Kalau reverse kan kita lebih ke menganalisa ya teman-teman. Nama dia reverse gitu kan. Reverse kan artinya rekayasa, itu kan rekayasa balik lah. Kalau binary exploitation seperti itu kurang lebih. Oke, kita balik ke digital forensik, teman, bidang terakhir. Kalau digital forensik sendiri itu adalah sebuah bidang, yaitu sebuah teknik untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis bukti digital yang dapat digunakan di pengadilan gitu. Ini bisa dibilang digital forensik ini tuh kayak ini teman, sebuah teknik yang digunakan biasanya oleh intelijen gitu kan, untuk misalkan ya intinya untuk mengumpulkan informasi, dan namanya aja itu forensik. Itu untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi yang ada di internet gitu. Jadi sama seperti dia bidang forensik lah gitu kan, cuman ini versi digitalnya. Digital forensik itu adalah bidang dalam komunikasi sipil yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, dan pelaporan bukti digital untuk menyelidiki dan memberikan informasi perangkat elektronik. Digital forensik ini juga banyak ya teman, itunya pengaplikasiannya di dunia nyata gitu kan. Misalkan kayak yang kemarin nih, yang kasus PDN. Nah, itu pasti banyak banget dikerahkan sebuah digital forensik teman ya, orang-orang digital forensik ini untuk menganalisis si malware tersebut gitu ya kan. Kira-kira malware itu tuh datangnya dari mana gitu kan, asal usulnya dari mana. Nah, itu tugasnya tahapan si digital forensik ini. Nah, di sini tahapan digital forensik juga banyak ya. Di sini ada identifikasi, pengawetan, pengumpulan, analisis, laporan gitu kan. Di sini juga ada jenis-jenis bukti digital forensiknya. Contohnya kayak hard disk, SSD, USB gitu kan, ada log aktivitas, ada data terhapus. Di sini juga ada tulis-tulisnya. Dan ya memang digital forensik ini itu sebenarnya sebuah bidangnya tuh sebenarnya nyambi banyak tuh. Dia bisa, namanya seorang digital forensik itu pasti dia harus jago dalam sistem kriptografi gitu kan, ataupun di bidang reverse engineering gitu kan. Kalau misalkan kriptografi itu kan, misalkan nih kayak yang kasus Biden kemarin lah, itu kan si malware tersebut kan enkripsi semua file kan yang ada di dalam server gitu kan. Nah, si digital forensik ini tuh tugasnya ya untuk kira-kira ngasih solusi lah, kira-kira
data yang dienkripsi oleh si malware ini tuh cara ngedekripsinya gimana gitu loh, biar bisa kebuka filenya gitu kan. Nah, itu adalah tugasnya seorang digital forensik gitu kan. Digital forensik itu salah satu aspek penting juga di cyber security teman-teman, karena ya ini bidang yang sangat penting, apalagi di dunia digital yang sangat luas sekarang kan gitu. Pastinya bidang yang menganalisis seperti ini, mengumpulkan bukti-bukti digital gitu, itu sangat penting ya di dunia maya saat ini, karena sangat banyak banget dan luas untuk bidang dunia maya saat ini gitu kan. Oke, sepertinya ya hanya itu aja saja sih 5 bidang yang kita bahas. Mungkin nextnya itu kita bahas yang lebih banyak ya, jadi nggak hanya ini, kita bakal bahas yang lebih banyak, atau mungkin kita akan fokus ke dalam satu-satu bidang. Mungkin di esokan hari atau next week kita akan bahas tentang kriptografi. Bukan misalkan ini kan kita tadi cuma ngebahas dasarnya doang ya, sebenarnya kriptografi itu juga ada banyak banget bidangnya gitu kan. Kita akan bahas satu-satu gitu di setiap bidang di dalam cyber security ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sharing sih. Mungkin next kita akan belajar lebih dalam lagi ya kan. Untuk persiapan LKS juga mungkin nanti akan gua ajarin juga gimana caranya, dan kita akan pengenalan juga kepada CTF untuk persiapan lomba nanti. Oke, sekian dulu dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang gua share tadi bisa bermanfaat ya untuk kita semua gitu kan. Lagi saya bersulit adalah bidang yang sangat penting banget itu di dunia maya. Intinya kita bisa tahu lah kira-kira di cybersecurity itu ada apa aja, dan gimana kira-kira cara si hacker ini itu meretas gitu kan segala yang ada di dunia maya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.